Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan yang penuh kuasa. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, kadang apa yang gak pernah kita dengar dan kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Hikmatnya ada bagi setiap kita, kekuatan dan kuasanya ada bagi setiap kita. Apa yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
dalam Engkau Tuhan ada kemenangan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan.
setiap jalan kami. Dan kami melihat keajaiban Tuhan. Kami melihat keajaiban Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Dan kami bersuka cita karenanya. Kami melihat kekuatan dan kuasa Tuhan yang besar mengalir atas hidup kami. Saat ini, hari ini, dimanapun kami berada, ketika kami beribadah kepadamu hari ini, ada kuasa-Mu mengalir dan kami merasakan indah dan ajaibnya Tuhan atas hidup kami. Tuhan yang besar yang kami sembah, Tuhan yang kuat yang kami sembah, Tuhan yang tidak terbatas yang kami sembah. Sekalipun kami terbatas, namun kami melihat bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas sedang bekerja di antara setiap kami. Kami mau katakan dengan iman,
hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kami sembah. Yesus yang mati, bangkit dan naik ke surga menyatakan dirinya. Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang melampaui semua keterbatasan adalah Tuhan yang kami sembah. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Kau menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bagi setiap kami hari ini, siapapun kami, dimanapun kami berada jemaat Tuhan. Keajaiban-Mu sedang dinyatakan atas hidup kami, dan kami akan terus melihat di dalam setiap detik kehidupan kami, dalam setiap nafas kehidupan kami, bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama dan keajaiban-Mu kami kecap sampai kapanpun Tuhan. Ini kami, dan kami siap Tuhan untuk merayakan Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mengetahui kebenaran Tuhan, biar kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Firman itu Tuhan biar jadi satu rema di dalam hati kami, dan kami mau jadi orang-orang yang percaya kepadanya dan melakukan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa tanpa Engkau dan tanpa firman-Mu begitu sia-sianya dan fana kehidupan kami. Firman-Mu adalah sebuah rancangan yang besar yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, yang membawa kami ke dalam kekekalan, untuk melihat Engkau yang memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami siap terima firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai, dan Tuhan biar nyatakan hati-Mu atas setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, dan kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Tentu baik. Saya percaya bahwa penyertaan pimpinan Tuhan selalu nyata di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya kepada Dia. Haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah pada online YouTube ini. Kita percaya ini tidak mengurangi esensi daripada hadirat Tuhan tetap ada dan hadir di setiap kita di rumah masing-masing. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Itu juga semua karena kasih karunia Tuhan. Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan jangan takut, ada Tuhan. Sesuai dengan keberadaan pada situasi seperti yang sedang terjadi saat-saat seperti ini, di mana kita melihat pada pandemi daripada COVID-19 ini belum juga berakhir. Tetapi kita percaya bahwa ini semua akan berlalu oleh semuanya karena Tuhan. Amin. Kita percaya dengan tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu jangan takut, ada Tuhan. Mari kita mau pakai hikmat, memakai iman percaya kita kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu ada dan tetap menyertai kita, sehingga kita tidak takut di dalam menghadapi permasalahan atau apapun di dalam kehidupan hari-hari yang seperti terjadi dalam situasi seperti ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan memberikan beberapa kisah-kisah mengenai kenyataan yang ada, di mana kisah ini kisah nyata yang mungkin kita juga mengalaminya, yaitu seorang ayah mengajari anaknya belajar naik sepeda. Ini tidak mudah dilakukan oleh seorang anak kecil, dan ini juga pernah kita alami sebagai seorang ayah, betul? Nah, disinilah letak di mana anak tersebut berani menaiki sepeda dan mengayuhnya. Dengar baik-baik, di mana anak tersebut berkata, "Ayah, aku mau belajar naik sepeda."
Dan sang ayah langsung sigap menghampiri anaknya serta berkata, "Oke nak, jangan takut, ada ayah." Garis bawahi ini, kata-kata ini garis bawahi. Jangan takut, ada ayah. Oke? Dengan kata-kata seperti itu, seorang anak memiliki naluri kepercayaannya yang sangat luar biasa, di mana ayahnya menyertai dia untuk mendampingi dia belajar sepeda, sehingga dia bisa dapat mengayuh sepeda tersebut, belajar perlahan-lahan sampai dengan bisa naik sepeda. Ini pun juga terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, betul? Saya pun juga mengalaminya, sama seperti anak ini. Nah, disinilah peran seorang ayah, di mana memberikan kata-kata yang menguatkan iman kepada anak tersebut. Jangan takut, ada ayah. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pada pagi hari ini bertemakan jangan takut, ada Tuhan. Itu kisah yang pertama. Dan kisah yang kedua yaitu seorang akrobatik sepeda dengan memakai tali atau tambang untuk melintasi gunung ke gunung, di mana tambang tersebut diikat atau dipasok ke gunung yang satu, dipasok ke gunung yang lainnya, sehingga terbentanglah garis tambang tersebut. Nah, nanti di mana akan dilalui oleh sepeda tersebut diayuh seorang bapak, di mana seorang bapak sudah ada di satu gunung yang ada tersebut dengan mengajak orang yang ada di situ sedang menonton, siapa yang berani untuk ikut dengan saya melintasi gunung ini dengan sepeda yang akan saya gayuh melewati gunung demi gunung, dan di bawahnya itu adalah jurang dengan catatan goyang atau godek, jatuh, mati taruhannya. Orang semua yang menonton di satu gunung ke gunung yang lain semua tegak, bahkan ngomong bicara begini, jangan gua jangan gua yang ditunjuk, gua takut jatuh mati nih. Takut dan takut. Semua ditanya, berani? Enggak. Berani? Enggak. Berani? Enggak. Waduh, sampai beberapa banyak orang ditanya, tidak ada yang berani satupun untuk bersepeda bersama dengan bapak tersebut dan dibonceng. Tetapi dengan sigap ada seorang anak kecil yang berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Dia langsung menanya, "Saya berani." Orang-orang semua melirik ke anak tersebut. Wah, nggak salah ini. Dia berani untuk menaiki sepeda dibonceng dengan bapak itu. Resikonya jatuh mati. Tetapi anak tersebut langsung dia berani menaiki sepeda tersebut dibonceng dengan bapak itu. Dengan berjalan perlahan-lahan sepeda tersebut melintasi tali tambang tersebut dari gunung sampai dengan gunung yang dituju. Selamat saudara. Semua tepuk tangan dengan luar biasa. Hebat. Kemudian orang-orang bilang begini, anak ini hebat, berani. Saya belum tentu berani seperti itu. Seorang wartawan menanyakan hal ini kepada anak tersebut. Dia bilang, "Nah, kenapa kamu berani dibonceng dengan bapak ini naik sepeda ini? Taruhannya nyawamu loh, nanti mati." Dengan tenang anak tersebut menjawab, "Saya tidak takut naik sepeda ini." Kenapa nak? Karena yang mengayuh sepeda ini adalah papa saya. Luar biasa bukan? Seorang papa, mana mungkin, seorang ayah, mana mungkin mencelakakan anaknya sendiri. Amin. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ketika ada pendampingan dari seorang ayah kepada anaknya, maka rasa kenyamanan tersebut ada atas anak tersebut. Inilah dua kisah yang cukup kita bisa simak dan kita bisa
dengar dan kita dengar bahwa ketika ada perkataan jangan takut, aku tidak takut karena ada Papa. Atau papanya berbicara yang kisah pertama, jangan takut, ada Papa. Kemudian ada lagi kisah mengenai bangsa Israel, di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke Kanaan. Walaupun dengan berbagai masalah yang dialami, banyak sekali, mungkin saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sudah mengetahuinya, banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah ditetapkan untuk mereka miliki. Di mana bangsa Israel tidak takut untuk memasuki tanah Kanaan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan bangsa Israel. Makanya sekarang bangsa Israel dengan nikmatnya, dengan indahnya, dia menikmati tanah Kanaan yang sungguh luar biasa. Amin. Itulah bukti di mana ketika penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya tidak akan pernah gagal. Ya, dia selalu menepati janji-janjinya. Yang terakhir, kisah Daud, di mana waktu itu bangsa Israel akan menghadapi Goliat yang perawakannya tinggi besar, di mana bangsa Israel pun gemetar menghadapinya. Ketakutan, apakah aku bisa menghadapi dia yang tinggi besar? Jangan-jangan aku mati. Tetapi ada seorang anak yang berperawakan, wajahnya imut-imut, ngeselin kalau dibilang, perawakannya merah, yaitu saudara juga sudah mungkin tahu. Dan kalau saudara membaca firman Tuhan, yaitu dia adalah Daud, di mana Daud memiliki keberanian sangat luar biasa. Dia adalah penggembala domba, tidak diperhitungkan di dalam peperangan, kita tahu itu. Tetapi dengan luar biasa keberanian yang dimiliki oleh Daud boleh diperhitungkan. Dia datang menghadapi Goliat dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tidak takut menghadapi Goliat, karena ada Tuhan beserta dengan Daud, sehingga Daud bisa dapat mengalahkan Goliat tersebut. Dia dengan memakai alih-alih, tidak memakai tombak, tidak memakai panah, tidak memakai pedang, atau tidak memakai baju peperangan. Dengan sangat sahaja dan sederhana memakai alih-alih, atau seperti kayak ketapel, dengan ditarik batu umban, diputar-putar, dan dicing, kenalah jidat si Goliat tersebut sehingga mati, jatuh terkapar. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat tersebut? Ingat tadi awal saya berbicara, tema firman Tuhan hari ini adalah jangan takut, ada Tuhan. Mungkin banyak kisah-kisah yang lainnya yang mungkin kalau saya cerita nggak habis, ya kita bisa KKR habis-habisan. Oke, tetapi sampai di sini kisah yang akan saya sudah sampaikan untuk mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita bisa menghadapi kehidupan ini. Kita jangan takut, karena ada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, juga saya. Amin. Oke. Nah, dalam hidup ini ada banyak sekali hal yang membuat kita takut, khawatir, cemas untuk dihadapi. Betul apa betul? Ya, apalagi dengan situasi seperti sekarang ini. Kita nggak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini, atau wabah virus corona ini, bahkan krisis ekonomi ini. Kita juga nggak tahu lagi, mungkin nanti ada wabah-wabah yang lainnya apa, kita nggak tahu. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, bahwa ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita tidak perlu takut, sebab ada Tuhan yang beserta dengan kita. Katakan amin. Yes. Kita harus berjuang dalam hidup ini. Amin. Garis bawahi,
kita harus berjuang di dalam hidup ini. Karena Tuhan berjanji akan menolong dan Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Amin. Oke, kita langsung di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan bertemakan jangan takut, ada Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Yang pertama adalah untuk tidak takut, sebab Tuhan menyertai kita. Ingat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Yang pertama adalah untuk tidak takut, sebab Tuhan menyertai kita. Oke, kita akan lihat di mana firman Tuhannya berada. Tuhan itu menyertai kita. Kita akan membaca di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 dan dilanjutkan dengan Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Demikian firman Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, garis bawahi saudara-saudara. Ingat, garis bawahi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Itu pada penekanan yang sangat luar biasa di dalam firman Tuhan ini. Sebab Tuhan menyertai engkau. Masih berlanjut firman-Nya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu. Di garis bawahi lagi. Aku akan meneguhi atau akan meneguhkan. Bahkan aku akan menolong engkau. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Terus, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita lanjut di dalam Matius yang ke-28 ayatnya yang ke-20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa saudara firman Tuhan. Dia berjanji. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan sungguh sangat luar biasa. Kenapa tadi saya bilang firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, untuk kita tidak takut, sebab Tuhan menyertai kita. Itu udah ada ayatnya saudara, di Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Ya, sudah jelas bahwa firman Tuhan berkata kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, dalam menghadapi kehidupan seperti saat-saat ini, dengan diingatkan firman Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Hanya manusianya yang sering berubah. Amin. Itu yang pertama, bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak takut, sebab Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua, agar kita tidak bimbang, sebab Tuhan adalah pribadi yang dapat kita percaya dan dapat kita andalkan. Katakan amin. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Yes. Saya percaya. Kenapa saya bilang percaya? Kehidupan saya dipimpin dari saya belum berumah tangga. Dia selalu menyertai saya. Dan selalu janjinya iya dan amin di dalam kehidupan saya. Sampai dengan saat ini saya bisa berdiri di atas mimbar ini, dan saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Dia yang menyertai saya. Puji Tuhan. Yang kedua ini ditekankan agar kita tidak bimbang. Yang pertama tadi untuk kita tidak takut, sebab Tuhan menyertai kita.
Siapa sih orang yang gak pernah tidak takut? Saya mau tanya sama saudara semua, Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang gak takut? Hebat. Saya sendiri secara pribadi mengalami yang namanya rasanya ketakutan. Bagaimana itu rasa ketakutan? Sehingga sampai kayak ke lambung, ketakutannya setengah mati, menggigit, kayak keringat dingin yang sungguh-sungguh luar biasa. Itu yang saya pernah alami, ketakutan yang sungguh luar biasa. Tetapi ketika itu saya ingat firman Tuhan yang ini, jangan takut, sebab aku menyertai kamu, Ferry. Di situ saya terus berdoa dan saya dekat kepada Dia, untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dekat kepada Dia, sehingga Roh Kudus menghibur saya, memberikan kelepasan. Ketakutan itu pergi keluar. Kalau kita mau lihat situasi-situasi yang sering kita hadapi, baik itu virus-virus apapun, dari tahun ke tahun, dulu itu juga ada, tetapi bisa kita lalui sampai dengan saat ini. Itu juga karena semua Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama yaitu untuk kita tidak takut sebab Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua, agar kita tidak bimbang sebab Tuhan adalah pribadi yang dapat kita percaya. Katakan amin. Haleluya. Dan dapat kita andalkan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya dan tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, Tuhan akan meneguhkan kita dan menolong kita. Ini semua ayatnya tadi sudah disebutkan di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Full ini semua saya bahas poin-poinnya. Satu ayat tersebut dan ditambah dengan Matius 28 ayat yang ke-20b, komplitlah sudah ya untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita untuk dapat mengatasi kehidupan seperti saat-saat ini, kita tidak boleh takut, agar kita tidak bimbang, dan Tuhan akan meneguhkan kita dan menolong kita. Itu sudah 3. Dan yang keempat, Tuhan memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Haleluya, amin. Ini kita alami semuanya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Dia. Dia nggak pernah memberikan kekalahan kepada orang-orang, apalagi anak-anak yang dikasihinya. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Itu janji Dia, itu saya alami, saudara. Nggak pernah saya dipermalukan. Dia selalu mengangkat saya. Dia selalu mempercayai saya. Untuk itu, mari kita harus tetap percaya kepada Dia, bahwa jangan takut dalam menghadapi apapun, karena ada Tuhan. Itu yang keempat, bahwa Tuhan memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Dan yang terakhir, saudara, saya percaya kalau sudah disebutkan yang terakhir, perut-perut yang lapar pasti akan segera bangkit untuk makan siang, dan mata-mata yang ngantuk akan celik untuk segera buru-buru dia mau santap siang. Oke, jangan lari dulu dari firman Tuhan ini. Masih ada satu poin lagi, yang kelima, yang terakhir. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di mana Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu terdapat di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Ya. Oke, saya akan mengulang firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam Yesaya 41. Yesaya 41
ayatnya yang ke-10. Ya, yang terakhir sudah selesai saudara-saudara. Oke, demikian firman Tuhan. Perlu saudara ingat. Ya, perlu saudara ingat. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dilanjut dengan Matius yang ke-28, ayatnya yang ke-20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini supaya kita tidak takut karena ada Tuhan. Kita harus memakai hikmat dan iman percaya kita kepada Tuhan di dalam situasi-situasi seperti ini. Ya saudara, kalau bukan Tuhan yang menyertai, mungkin kita sudah binasa dari model virus-virus yang dulu. Tetapi karena ada Tuhan yang menyertai, kita boleh bisa lewati wabah demi wabah. Sampai dengan saat ini buktinya kita masih ada. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu karena ada Tuhan. Jadi jangan takut. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Salam Imago Dei dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Hanya namamu saja Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Cukup bagi kami. Kami percaya bahwa kami diberkati dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus menjaga setiap langkah kami, dan kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang akan terus sempurna di dalam setiap kehidupan kami, jemaat-Mu. Karena kuasa-Mu tidak berubah dalam hidup kami, Tuhan. Kau ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak berita Tuhan, tapi tentang resesi, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang ada dan memberkati bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Engkau memulihkan keadaan bumi kami, Engkau memulihkan keadaan negeri kami, Engkau memulihkan setiap kami, Tuhan. Kami berdoa khusus bagi jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan yang kurang sehat. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa. Bilur-bilur-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan. Kami percaya saat ini Engkau menjamah setiap sakit, Engkau memberikan pemulihan dan memberikan kekuatan yang baru. Engkau memberikan
memberikan kesembuhan. Engkau Allah penyembuh kami, dan kami percaya bahwa Tuhan sedang menyembuhkan dan Tuhan sedang bekerja bagi setiap kami yang sakit. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang hari-hari ini khawatir dengan keadaan kami. Kami minta bahwa Tuhan yang besar itu akan terus membukakan mata kami melalui sekitar kami dan sekeliling kami, dan kami akan terus melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat itu terjadi atas hidup kami. Tuhan, kami serahkan semua kekhawatiran kami dan kami taruh di kaki-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus bawa iman Tuhan, dan kami percaya bahwa kami mau terus percaya kepada Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap pemimpin kami, baik pemimpin gereja kami Tuhan. Engkau berkati dan Engkau memberikan kekuatan, berkat-Mu melimpah. Engkau memberkati pemimpin kami Tuhan, sampai Bapak Presiden kami, Engkau memberkati beliau. Berikan hikmat Tuhan, dan berikan kekuatan Tuhan untuk dia memimpin, dan semua kebijakan yang dia ambil, biar dia ambil Tuhan dengan hikmat-Mu dan dalam satu takut akan Tuhan. Terima kasih, kami bersandar dan kami mau terus berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami siap untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu, hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, umat yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom.